Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saidah Ulfiah dengan NPM 306621561, kelas 31 Prodi PGSD STKIP PGRI Banjarmasin. Jadi di sini saya memenuhi tugas UAS kewarganegaraan oleh Ibu Dr. Hajah Ida Rusdiana MPD yang berjudul Bagaimana Dinamika Historis dan Urgensi Wawasan Nusantara sebagai Konsepsi dan Pandangan Kolektif Kebangsaan Indonesia dalam Konteks Pergaulan Dunia. Jadi untuk pembahasan kali ini adalah yang pertama, menelusuri konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Kedua, menanya alasan mengapa diperlukan wawasan Nusantara. Ketiga, menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara. Keempat, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Dan yang terakhir, kelima, mendeskripsikan esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Untuk pembahasan yang pertama, kita menelusuri konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Yang pertama, wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional atau national outlook. Yang kedua, wawasan nasional merupakan cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungan tempat hidup bangsa yang bersangkutan. Dan yang ketiga adalah konsepsi Nusantara sejak dicetuskan melalui Deklarasi Juanda tahun 1957 sampai sekarang mengalami dinamika yang terus tumbuh dalam praktek kehidupan bernegara. Kemudian kita membahas wawasan Nusantara menurut para ahli. Nah, menurut Hasan Habib, wawasan Nusantara itu adalah kebulatan wilayah nasional, termasuk satu kesatuan bangsa, satu tujuan dan tekad perjuangan dan satu kesatuan hukum, satu kesatuan sosial budaya, satu kesatuan ekonomi, dan satu kesatuan hankam. Kemudian menurut Wan Usman mengatakan bahwa wawasan Nusantara itu adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Kemudian menurut MPR tahun 1998, wawasan Nusantara itu adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lembaga Ketahanan Nasional tahun 1999 mengatakan bahwa wawasan Nusantara itu adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Secara etimologi, kata wawasan Nusantara berasal dari dua kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Wawasan dari kata wawas atau bahasa Jawa yang artinya pandangan, sementara kata Nusantara merupakan gabungan kata Nusa yang artinya pulau dan antara. Kemudian, secara terminologis, wawasan Nusantara merupakan pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat berada termasuk diri bangsa Indonesia itu sendiri, ibaratkan diri Anda sebagai individu. Pembahasan yang kedua adalah menanya alasan mengapa diperlukan wawasan Nusantara. Yang pertama, wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan yang mempunyai cakupan kesatuan politik, kesatuan ekonomi, dan kesatuan pertahanan keamanan. Kedua, wawasan Nusantara sebagai pertahanan dan keamanan negara merupakan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan bangsa. Dan yang ketiga adalah wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan sehingga dalam pembahasan negara agar tidak terjadi sengketa dengan tetangga. Kata Nusantara sendiri secara historis bermula dari bunyi Sumpah Palapa dari Patih Gajah Mada yang diucapkan dalam upacara pengangkatannya sebagai Mahapatih di Kerajaan Majapahit tahun 1336 Masehi, tertulis di dalam kitab Pararaton. Dan yang kedua adalah kata Nusantara yang digunakan oleh Ki Hajar Dewantara untuk menggantikan sebutan Hindia Belanda atau Netherlands Indi pada acara Kongres Pemuda Indonesia II tahun 1928 atau peristiwa Sumpah Pemuda. Digunakan istilah Indonesia sebagai pengganti Nusantara.
Kemudian pembahasan yang ketiga adalah menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara. Sumber historis lahirnya konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur Juanda Kertawijaya pada tanggal 13 Desember 1997 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Sumber sosiologis berdasar pada kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, wawasan Nusantara yang pada awalnya berpandangan akan kesatuan atau keutuhan wilayah diperluas lagi sebagai pandangan akan persatuan bangsa. Bangsa Indonesia tidak ingin lagi terpecah-pecah dalam banyak bangsa. Kemudian latar belakang sosiologis bermula dari wawasan kewilayahan, namun sering tuntunan dan perkembangan konsepsi wilayah negara mencakup pandangan akan kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, sebagaimana dalam rumusan HBNN tahun 1998, wawasan Nusantara adalah cara pandangan dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri. Kemudian latar belakang politis, kepentingan nasional mencakupi cita-cita nasional, tujuan dari visi nasional, warga negara bermula dari Deklarasi Juanda. Kemudian dirumuskan dalam naskah GBHN sebagai hasil konsep politik. Kemudian sumber politik wawasan Nusantara yang bermula dari Deklarasi Juanda tahun 1957. Selanjutnya dijadikan konsepsi politik kenegaraan. Rumusan wawasan Nusantara dimasukkan dalam naskah garis besar haluan negara atau GBHN sebagai hasil ketetapan MPR mulai tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Latar belakang historis wawasan Nusantara tidak hanya melalui peraturan perundangan nasional. Bangsa Indonesia juga memperjuangkan konsepsi wawasan Nusantara berdasar Deklarasi Juanda ke forum internasional agar mendapat pengakuan bangsa lain atau masyarakat internasional. Kemudian pembahasan yang keempat adalah membangun argumen tentang dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Luas wilayah Indonesia tentu memberikan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mengelolanya. Hal ini dikarenakan luas wilayah memunculkan potensi ancaman dan sebaliknya memiliki potensi keunggulan dan kemanfaatan. Wawasan Nusantara telah menjadi landasan visional bagi bangsa Indonesia guna memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Upaya memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa akan terus-menerus dilakukan. Kemudian untuk pembahasan yang terakhir atau yang kelima adalah mendeskripsikan esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Esensi dari wawasan Nusantara adalah kesatuan atau keutuhan wilayah dan persatuan bangsa, mencakup di dalamnya pandangan akan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara merupakan perwujudan dari sila ketiga yakni Persatuan Indonesia. Mungkin itu saja pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.